Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Kita bergembira bersama ya Kak Novi, karena Tuhan kita sudah bangkit. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh kegembiraan. Mari bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu Alive, Alive, Alive. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia, Tuhan, pilihlah jemaat. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita akan menyanyikan lagu Nungatal Hamatnya. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Allah yang tertulis dalam hukum ke-6 sampai dengan ke-10. Inang akan membacakannya untuk kita semua. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian pembacaan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa kita sambut, kita menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus.
berdiri. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengan penuh sukacita kita kembali bernyanyi dengan judul lagu kita, Maut Sudah Menyerah. Merupakan minggu pertama di bulan April. Sebab itu kita akan mendengarkan ayat bulanan pada bulan April. Ayat bulanan pada bulan April tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 8. Semua sudah membuka Alkitabnya? Lukas pasal 12 ayat 8. Yenang akan membacakannya buat kita semua. Aku berkata kepada setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Aku berkata kepada setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pembacaan ayat bulanan pada bulan April ini. Bersama-sama kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Mari kita kembali bersorak, bersukacita, kita nyanyikan lagu Kristus Bangkit, Sorak. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Bertanda sang syukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup
adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Ku Rindu Firman Tuhan. Bersukacita karena kita merayakan satu perayaan atau pesta yang sangat besar di dalam kekristenan kita, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada saat ini karena Engkau masih menyertai kami, menyertai anak-anakmu sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh bersukacita mengingat pada hari ini kebangkitan anakmu Yesus Kristus, sekaligus kebangkitan kami dari kematian. Kiranya Engkau yang memenuhi sukacita dari anak-anakmu sekolah minggu yang sampai pada saat ini belum bisa bersekutu di Bait-Mu yang kudus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, dan kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, pada hari ini di Pesta Paskah yang pertama di gereja kita, Amang akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari,
lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Ya, anak-anak kami sekolah minggu, di setiap perayaan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, sebenarnya ada dua yang tidak boleh kita lupakan. Ya, ada dua yang tidak boleh kita lupakan, yang melambangkan tentang kehidupan ini. Ya, yang pertama ini telur, makanya ada telur Paskah. Ya, sayang, udah 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa mencari telur Paskah. Tapi yakinlah, di rumah masing-masing pasti ada telur. Ya, ini telur. Kemudian ada lagi kelinci. Ya, nanti ada gambarnya ya. Kelinci, semua tahu itu kelinci kan? Jadi itu semua menggambarkan bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan, ada hidup. Jadi telur ini melambangkan adanya kehidupan. Walaupun ini sekarang kita lihat ya tidak ada bentuknya, tapi di dalamnya ada isinya. Ya. Kalau ini sudah menetas atau ditetaskan oleh induk ayam, ada kehidupan yang baru. Ya, ada kehidupan yang baru. Kemudian soal kelinci ini sangat cepat berkembang biak, dan itu adalah lambang kesuburan. Nah, semuanya itu mau melukiskan bahwa ada satu kehidupan yang baru di balik dari ini. Ya, benda mati ini sebenarnya ya, telur ini, tapi di dalamnya ada kehidupan. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita manusia, bahwasanya ya di balik kehidupan kita sekarang ini ada lagi kehidupan, dan setelah kita mati ada kehidupan lagi, kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna dari kehidupan kita sekarang ini. Jadi kita bersukacita kalau Yesus bangkit setelah dia dikuburkan, mati dan dikuburkan pada hari Jumat yang lalu, di Jumat Agung, tapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara mati. Ya, bangkit. Makanya di setiap hari Minggu kita berkumpul di gereja. Sebenarnya itu adalah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga, pada hari pertama dalam minggu itu Yesus bangkit sesuai dengan yang telah dinubuatkannya, yang telah dijanjikannya. Jadi kalau kita berkumpul di gereja, ya kita doakan biar tahun ini kita bisa tatap muka di gereja, ya. Kalau enggak tahun depan, ya kita berkumpul setiap hari Minggu adalah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus, sekaligus kebangkitan kita juga. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kebangkitan Yesus itu? Ya, dia bangkit, ya, memberikan kehidupan yang baru, ya, memberikan janji yang sangat indah kepada kita. Tentunya ya anak-anak sekolah minggu juga harus bangkit, ya, bangkit senantiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun terus di rumah, ya udah bosan, 1 tahun lebih pasti udah bosan ya. Nah, siapa yang sering pergi ke mall?
Oh, ayo tunjuk tangan dulu. Oh. Siapa ya? Tapi ke sekolah nggak bisa kan, ke gereja nggak bisa. Tapi ke mall kok bisa ya gitu. Ya, karena anak-anak tidak diizinkan untuk ke gereja ya, itu sesuai dengan prosedur kesehatan. Tapi sabarlah ya, semuanya akan berakhir nanti. Atau yang sering kita katakan, semuanya akan indah pada waktunya. Maka bangkitlah terus, jangan terpuruk. Jangan hanya tidur-tidur di rumah ya. Ya. Tapi ada kegiatan, membantu-bantu mama misalnya kan itu, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Nah, siapa yang tidak pernah membersihkan tempat tidurnya? Begitu bangun langsung makan, ya kan? Langsung makan. Itu harus ditinggalkan karena Yesus sudah bangkit. Bangkitlah kita melakukan yang baik ya. Menyapu, mencuci piring. Masih ada yang mencuci piring di antara anak sekolah minggu? Coba tunjuk tangan. Wah, itu bagus ya. Jangan hanya setelah bangun makan tidur lagi kan itu. Tidur lagi tidur. Nggak bisa gitu ya. Karena kita Tuhan kita sudah bangkit ya. Tuhan kita sudah bangkit. Dengan demikian Tuhan mengharapkan anak-anak sekolah minggu yang aktif untuk melakukan hal-hal yang baik. Biarlah yang lalu itu berlalu ya. Kita mengejar yang baik ke depannya supaya anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Kita doakan biar pandemi ini biar cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul kembali di gereja HKBP Pulau Asam dan tentunya di gedung Serbaguna. Nah, udah banyak korban gedung Serbaguna ini sekarang. Kalau nanti udah masuk ke sini pasti terkejut, ya, udah bagus. Ya. Jadi itu sudah disiapkan ya, bagi tentunya orang-orang yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita bersukacita hari ini. Ingat setiap perayaan Paskah, ya terus ingat telur ini, ya telur sama kelinci. Mungkin ada yang melihara kelinci di antara sekolah minggu kan? Ya banyak anak-anaknya itu. Jadi itu adalah lambang kehidupan. Bahwasanya kita nantinya juga akan hidup kekal, ya bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jadi dengan demikian pada saat ini Gereja HKBP Pulau Asam menyampaikan selamat Paskah buat anak-anak sekolah minggu. Rajin belajar, rajin bekerja di rumah supaya disayang oleh bukan hanya orang tua tetapi terkhusus disayang oleh Tuhan. Kalau kita disayang oleh Tuhan, Dia akan memberikan kepintaran, kepandaian yang sangat berguna di sekolah kita masing-masing. Pasti tidak ada yang tinggal kelas kan? Masih ada sekarang yang tinggal kelas. Gak ada lagi kan, naik terus naik. Tapi jangan hanya naik doang, maunya menjadi juara 1. Kalau enggak juara 1, juara 2. Kalau enggak juara 2, juara 3. Minimal 10 besar. Nah, ya, 10 besar. Anak-anak Tuhan itu harus diperhitungkan. Jadi sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami berterima kasih kepadamu pada saat ini, mengingat kemahakuasaanmu. Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian dengan kebangkitanmu. Dengan bangkitnya engkau dari kematian, kami juga yang percaya kepadamu, terkhusus anak-anak kami sekolah minggu juga nanti akan bangkit. Bangkit untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan anak-anakmu sekolah minggu. Bangkit untuk semakin giat belajar dan juga melakukan yang baik. Dengan demikian mereka akan Tuhan berkati. Tuhan akan memberikan kepintaran, hikmat dan pengetahuan
supaya anak-anak kami ini boleh berhasil di sekolahnya masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi anak-anakmu ini dan juga memberkati seluruh orang tua mereka supaya mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus turun. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.